Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurlaila Sari. Saya adalah mahasiswa S1 jurusan PGSD di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 860037 Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum pada mata kuliah praktikum IPA di SD dengan kode SPGK 4107. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang ekosistem darat. Apakah yang dimaksud dengan ekosistem alami? Ekosistem alami adalah sistem ekologi yang terbentuk dan berfungsi secara natural tanpa adanya campur tangan manusia yang signifikan. Ekosistem ini berkembang berdasarkan pengaruh alam sekitar, seperti iklim, kondisi geografis, dan interaksi antara organisme di dalamnya. Di ekosistem ini, saya menemukan beragam sekali komponen biotik, yaitu tumbuhan atau produsen. Mereka adalah jantung dari ekosistem ini. Di sini saya banyak sekali menemukan komponen biotik, baik itu pohon maupun rumput liar. Saya juga menemukan pohon pisang yang baru tumbuh, serta rumput-rumput yang sangat hijau, yang saya tidak tahu namanya apa. Saya juga menemukan pohon putri malu dan juga bunga-bunga liar. Ada juga di sini pohon badotan yang bisa digunakan sebagai antiseptik pada luka ringan. Semua tumbuhan ini menunjukkan keanekaragaman hayati yang ada di ekosistem darat ini. Selain produsen, ekosistem ini dipenuhi oleh konsumen yang beragam. Sebagian besar adalah hewan-hewan kecil. Saya juga menemukan laba-laba yang berperan sebagai predator kecil. Ada juga capung hitam kecil yang biasa hidup di sungai. Ada juga lebah yang sedang hinggap di ranting pohon, capung, dan yang paling banyak saya temukan di sini yaitu kupu-kupu. Ada yang berwarna coklat, ada yang hitam, ada yang putih, ada juga yang kuning, yang biasa hidup di dekat pohon bambu. Ada juga capung yang terbangnya selalu cepat. Ada juga serangga seperti belalang. Ada komponen yang tidak kalah penting dari ekosistem darat ini. Saya akan mengamati komponen yang tak hidup atau abiotik. Mereka adalah penentu keberlangsungan ekosistem ini. Yang pertama, di sini saya melihat adanya tanah, batu, dan air yang sangat penting bagi kehidupan kita. Saya juga merasakan adanya hembusan angin dan cahaya matahari. Karena saya mengambil video ini pada sore hari, jadi matahari sudah tidak terlalu terik. Suhu udara pada saat ini adalah 20 derajat Celcius. Suhu yang cukup nyaman untuk beraktivitas ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pengertian ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah suatu sistem lingkungan yang sengaja dibuat, dibentuk, dan dikelola oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau untuk tujuan konservasi, penelitian, dan rekreasi. Ciri khas utama dari ekosistem buatan adalah tingkat keanekaragaman hayati biodiversitasnya cenderung rendah atau sederhana dibandingkan dengan ekosistem alami. Keseimbangan dalam ekosistem ini adalah intervensi perawatan dan kontrol yang berkelanjutan dari manusia. Kita mulai dari komponen yang tidak hidup, yaitu unsur abiotik. Unsur ini adalah pondasi yang menentukan bagaimana makhluk hidup dapat bertahan. Contohnya, ada batu-batu berfungsi untuk menjaga kelembaban dan struktur tanah,
Lalu di sini ada tanah-tanah yang menyediakan nutrisi dan tempat berpijak bagi tanaman. Selanjutnya adalah suhu. Kebetulan, suhu pada saat saya melakukan video ini adalah 26 derajat Celcius. Selanjutnya adalah cahaya matahari. Karena saya mengambil video ini di sore hari, jadi cahayanya sedikit redup. Angin di sore hari ini juga kebetulan tidak berhembus kencang. Berikutnya kita ke unsur biotik. Pohon padi yang berjajar rapi ini, yang berperan sebagai produsen, telah menyelesaikan tugas fotosintesis harian mereka. Mereka tetap menyediakan oksigen dan tempat berlindung. Sekarang kita lihat para konsumen. Ada keong, belalang, capung, mulai keluar memanfaatkan suhu yang lebih dingin dan tanah yang lebih lembab. Berdasarkan hasil pengamatan kita, ada satu perbedaan besar dalam ekosistem alami. Seperti di hutan, unsur biotik dan abiotik terjalin dalam rantai makanan yang sangat kompleks dan beragam, serta seimbang, terbentuk secara mandiri. Sebaliknya, ekosistem buatan seperti yang kita amati ini memiliki keanekaragaman hayati yang rendah. Hanya beberapa jenis tanaman dan konsumen sederhana seperti keong, belalang, capung, ikan kecil, katak, dan belut. Dari pengamatan yang telah kita lakukan bersama-sama, mulai dari ekosistem buatan dan alami, dapat kita simpulkan bahwa ekosistem alami memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, berbagai macam tumbuhan dan hewan hidup berinteraksi tanpa ada campur tangan manusia. Ini membuktikan bahwa alam secara mandiri mampu menciptakan keanekaragaman makhluk hidup yang jauh lebih kaya dan seimbang dibanding dengan ekosistem buatan.